Salam, selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu, dimanapun Bapak-Bapak dan Ibu. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, ajari kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan, dan Saudara Roh Kudus ya Tuhan bersama-sama dengan kami, supaya kami dapat memahami isi firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, nas kita diambil dari Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Demikian bunyinya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu ayahnya bagikan hartanya di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Ia pun pergi dan menggantungkan hidupnya pada seorang warga negeri itu. Orang itu menyuruh dia ke ladang untuk menjaga babinya. Ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikan kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari menemui dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik dan pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali. Lalu mulailah mereka bersukaria. Sementara itu anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan sudah dekat rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu yang gemuk karena ia mendapatnya kembali dalam keadaan sehat. Anak sulung itu marah dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan membujuk dia. Namun ia menjawab ayahnya, lihatlah, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukaria dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang ada anak Bapa yang telah menghabiskan harta Bapa dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu yang gemuk itu untuk dia.
Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama aku, dan selalu milikku adalah milikmu. Kita patut bersukaria dan bergembira karena adikmu telah mati dan kini hidup kembali. Ia telah hilang dan kini ditemukan kembali." Demikianlah firman Tuhan, berbahagia yang mendengarnya dan memeliharanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan menyelami sebuah umpamaan yang mungkin sudah sangat akrab di tengah Bapak dan Ibu. Sebuah cerita yang sering kita dengar sejak sekolah minggu. Kita baca renungan harinya. Ketika kita juga baca, bahkan kita dengar dalam lagu-lagu rohani. Kisah ini adalah kisah tentang anak yang hilang. Namun izinkan saya mengatakan dari awal, judul ini sebenarnya tidak cukup adil. Namun saya mengambil topik hari ini adalah kasih Bapa yang tak terduga. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena perumpamaan ini bukan hanya tentang anak yang hilang, tapi jauh lebih dari ini adalah kisah tentang hati seorang Bapa, tentang kasih yang tidak masuk, tentang balas kasihan yang tidak pantas, tentang pengampunan yang melampaui logika manusia, dan tentang undangan yang merasa terbuka hari ini bagi Bapak dan Ibu, dan juga bagi saudara-saudara, dan juga buat saya sendiri. Umpamaan ini disampaikan Yesus dalam konteks yang sangat penting. Dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 2 ceritakan bahwa Yesus sedang dikelilingi oleh pemungut cukai dan orang berdosa. Lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat mulai menggerutu. Mereka tidak senang karena Yesus menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Itu sebabnya Yesus menceritakan 3 perumpamaan. Yaitu pertama adalah domba yang hilang. Ini adalah cerita tentang 1 dari 100. Namun dicari sampai ketemu. Yang kedua, dirham yang hilang. Yaitu 1 dari 10 dicari sampai ditemukan. Dan yang ketiga, anak yang hilang, yaitu 1 dari 2. Tapi kali ini tidak dicari. Ini menarik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Domba dan dirham dicari. Ya, anak itu dibiarkan pergi. Mengapa? Karena Yesus sedang membawa kita kepada puncak wahyu. Inilah wajah Allah yang sebenarnya. Allah yang rela memberi kebebasan, tetapi siap menyambut kepulangan. Allah yang tidak memaksa, tapi tidak pernah menyerah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, cerita ini tidak normal, juga tidak masuk akal, tidak sesuai dengan budaya saat itu. Bahkan jika dipikir secara rasional, cerita ini memang tidak adil. Coba bayangkan saudara-saudara bahwa seorang anak meminta warisan saat ayahnya masih hidup. Hal ini tidak pernah kita lakukan, terutama juga di dalam budaya Yahudi. Ini adalah penghinaan terbesar. Seolah-olah berkata, aku lebih baik ayah mati. Namun anak ini juga memboroskan semuanya. Ia hidup senangnya, lalu jatuh dalam kemiskinan ekstrim. Dan saat ia kembali, namun sang ayah malah berlari menyambutnya. Tidak menghukum, tidak menghakimi, tapi memulihkan sepenuhnya. Dan di sini juga kita lihat bahwa ada anak sulung. Ia tidak pergi. Ia setia. Ia juga merasa dirinya benar. Tapi saat saudaranya pulang, ia tidak mau masuk. Apa yang dilakukan? Ia keluar lagi. Lalu kali ini bukan menyambut anak berdosa, tapi membujuk anak yang pahit. Dan disinilah keajaiban kita. Bapa yang sama berlari kepada yang hilang dan mendekati yang pahit. Kasih Allah merangkul keduanya. Saudara-saudara yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus, perumpamaan ini adalah cermin bahwa masing-masing dari kita ada dalam cerita ini. Mungkin saudara-saudara, bapak dan ibu seperti anak bungsu,
pernah jatuh, pernah jatuh, pernah merasa tidak layak. Juga mungkin juga bapak-bapak dan ibu, saudara-saudara seperti anak ini, adalah seorang anak yang taat, anak yang aktif, tapi kehilangan sukacita dan kasih. Atau juga mungkin bapak-bapak dan ibu adalah bagian dari gereja yang selama ini tidak tahu bagaimana menyambut mereka yang kembali. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus sedang berkata kepada kita semua, lihatlah siapa Bapak, lihatlah siapa dia, dan lihatlah siapa yang sedang Tuhan undang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya tidak hanya ingin Bapak dan Ibu, saudara-saudara memahami cerita ini lebih dalam. Tapi saya ingin Bapak-Bapak dan Ibu melihat diri Bapak dan Ibu di dalam. Melihat siapa Allah sesungguhnya. Saya ingin Bapak-Bapak dan juga Ibu dapat mengambil keputusan untuk masuk ke dalam pesta kasih karunia. Karena cerita ini bukan belum berakhir. Yesus tidak memberitahu kita apakah sulung akhirnya masuk atau tidak. Kenapa? Karena akhir cerita ini ada di tangan kita, ada di tangan Bapak dan Ibu, dan di tangan saudara-saudara sekalian. Jadi, sebelum kita masuk dalam bagian demi bagian dari kisah ini, mari kita bertanya kepada kita masing-masing. Apakah saya sedang jauh dari Tuhan? Atau apakah saya merasa sudah benar, tapi kehilangan kasih? Ataukah apakah saya siap menjadi cermin dari Sang Bapa untuk memulihkan dan menyambut? Jika iya, saudara-saudara, maka umpama ini bukan hanya untuk Bapak dan Ibu. Ini adalah tentang Bapak dan Ibu, tentang Bapak saudara-saudara. Ini adalah undangan Tuhan Yesus sendiri, yaitu hari ini, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perjalanan anak bungsu adalah cerminan nyata dari kondisi manusia berdosa. Kita ingin kemerdekaan dari Allah, tapi akhirnya berujung pada keterasingan, berujung pada kehancuran, berujung pada kelaparan jiwa. Di ayat 12 dikatakan, saudara-saudara, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Permintaan adalah berikanlah aku warisan. Atau Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Ini saudara-saudara bukan permintaan biasa. Kalau kita tahu dalam konteks Yahudi, meminta warisan sebelum sang ayah meninggal adalah sebuah tindakan yang sangat menghina dan sangat menyakitkan. Siapa yang berkata, aku tidak peduli padamu, aku hanya peduli pada hartamu. Namun luar biasa, saudara-saudara, sang ayah tidak menghargai atau menolak. Ia memberikan warisan itu. Disinilah kita melihat gambaran Allah yang memberi kebebasan penuh kepada manusia. Dan bahkan jika kebebasan itu akan disalahgunakan. Juga kita belajar di sini, saudara-saudara, anak ini lalu pergi ke negeri yang jauh. Kita bisa baca di ayat 13. Di sini bukan hanya secara geografis, tapi jauh secara rohani. Ia menjauh dari perlindungan. Ia menjauh dari kasih. Dan ia menjauh dari identitasnya sebagai yang memboloskan hartanya dalam kehidupan yang sia-sia. Ini adalah gambaran dosa. Menarik di awal, tapi menghancurkan. Tidak ada suatu, tidak ada, tapi yang adanya hanya nafsu. Dosa selalu membawa kita lebih jauh dari yang kita pikirkan. Membuat kita tinggal lebih lama dari yang kita inginkan. Dan membayar lebih mahal dari yang kita duga. Saudara-saudara dari sini juga kita belajar bahwa ketika anak yang bungsu tadi kehilangan segalanya, datanglah kelaparan. Kita bisa baca di 14. Ia menjadi begitu miskin hingga akhirnya bekerja menjaga babi. Babi di sana adalah sebagai hewan yang najis menurut hukum Taurat.
Lebih menyedihkan lagi, saudara-saudara. Ia menginginkan makanan babi, tapi tak mendapatkannya. Ia sudah mencapai titik terendah dari kehinaan, titik terendah dalam kelaparan, dan kehilangan identitas. Saudara-saudara, berapa banyak dari kita yang pernah atau sedang ada di negeri yang jauh? Apakah saudara-saudara, bapak-bapak dan ibu, tidak ada di rumah secara rohani? Saudara-saudara, ada di tempat yang kering, mungkin di tempat yang kosong, mungkin di tempat yang sudah mati. Tapi ingat, saudara-saudara, titik terdalam bukanlah akhir cerita. Di sini, saudara-saudara, dari tengah kehancuran, terjadi sesuatu yang luar biasa. Kita baca di ayat 17 mengatakan, lalu ia menyadari kesalahannya. Lalu ia menyadari keadaannya. Dalam bahasa Inggris atau bahasa Yunani, he came to himself. Artinya di sini adalah kesadaran adalah momen, yaitu di saat ia merasa kehilangan segalanya, ia mulai ingat siapa dirinya dan siapa bapaknya. Betapa dia mengatakan dalam dirinya, betapa banyaknya orang bukan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku sendiri di sini mati kelaparan. Ia sadar bahwa kerinduan terdalam bukan hanya kenyang, tapi dia ingin pulang. Dosa tidak hanya membuat kita lapar secara fisik, tapi juga haus secara spiritual. Ayat 17 ini juga disebutkan bahwa ada keputusan untuk pulang. Ia tidak sekedar menyesal, tapi ia bangkit dan memutuskan untuk kembali. Ia tidak menunggu situasi membaik. Ia tidak menunggu layak. Dia berkata, aku akan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Di sini ia mempersiapkan pengakuan, tidak menuntut hak, tidak menuntut posisi, hanya ingin menjadi hamba. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat bagaimana respon Bapaknya. Di sini, sebelumnya sempat berbicara panjang, sang ayah sudah melihat dia dari jauh. Ini menandakan bahwa sang ayah selalu menanti. Artinya tidak pahit, tidak penuh dendam, melainkan penuh belas kasihan. Ia berlari. Ini adalah suatu tindakan yang memalukan bagi seorang patriark. Tapi dia memiliki cinta, yaitu cinta yang lebih besar daripada gengsi. Dan juga bapaknya datang memeluk dan mencium, menandakan penerimaan total. Bukan bahkan sebelum anak itu minta maaf. Dan dia juga memakaikan jubah, memakaikan cincin, dan juga memakaikan sepatu. Kita bisa melihat apa artinya ini. Jubah terbaik adalah simbol kehormatan yang diberikan. Karena cincin artinya adalah tanda otoritas dan relasi keluarga. Dan sepatu adalah simbol anak, bukan budak, karena budak tidak memakai sepatu. Dia, ayahnya berkata, mari kita adakan pesta, karena anakku telah kembali. Hal ini saudara-saudara, kita sering takut pulang, karena mengira Tuhan akan mati. Tapi kabar baiknya adalah Tuhan sedang berlari, bukan menguji. Ini ia ingin memulih, bukan menghukum. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, juga kita sering lupa bahwa perumpamaan ini juga menceritakan bukan hanya anak bungsu, tapi juga menceritakan anak sulung. Ini bukan sekedar tambahan cerita, ini adalah kontras yang disengaja, di mana kita melihat anak sulung adalah anak yang taat, menandakan anak yang taat, tapi tidak mengerti kasih. Anak sulung kita lihat bahwa dia tidak pergi jauh. Dia juga tidak boros harta. Dia juga setia bekerja di ladang. Tapi ketika melihat pesta untuk saudaranya, dia marah. Dia tidak mau masuk.
Seperti dikatakan, dia berkata, aku telah bertahun-tahun melayani Bapa. Belum pernah aku melakukan perintah Bapa. Tapi aku tidak pernah diberi seekor kambing sekalipun. Saudara-saudara, ini adalah suara keagamaan yang transaksional. Ia merasa Tuhan berutang sesuatu karena ia telah. Di sini juga anak sulung kita belajar mengatakan, ia tidak menyebut saudara, tapi anakmu itu. Di sini dalam cerita ini dia melepaskan diri dari relasi. Dia juga tidak ada kasih, tidak ada rasa empati. Karena sulung juga menggambarkan ia lebih peduli pada penghargaan daripada pemulihan. Saudara-saudara, ini adalah potret agama tanpa relasi. Ia dekat rumah, tapi jauh dari hati Bapa. Saudara-saudara, artinya adalah berapa banyak dari kita seperti anak sulung, kita sering hadir ke gereja, kita aktif dalam pelayanan, tapi kita tidak pernah masuk ke dalam pesta kasih karunia. Kita tidak bisa bersuka cita atas pertobatan orang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara, perumpamaan ini diakhiri dengan sesuatu yang sangat, yaitu tidak ada penutup. Kita tidak tahu apakah anak sulung akhirnya masuk atau tetap di luar. Yesus menghentikan cerita dan meninggalkan pertanyaan terbuka. Kenapa? Karena akhir cerita ini, saudara-saudara, bukan di tangan Yesus, tapi di tangan Bapa dan Ibu, di tangan saudara-saudara, di tangan kita. Apakah saudara-saudara dan Ibu dan juga Bapak-Bapak akan pulang? Jika Bapak dan Ibu, saudara-saudara seperti anak bungsu, merasa jauh, merasa rusak, merasa gagal, hari ini, saudara-saudara, adalah hari kepulangan. Jangan tunggu semuanya sempurna. Pulanglah sekarang. Tuhan sedang berlari menyambut Bapak dan Ibu. Ataukah Bapak dan Ibu akan masuk ke pesta jika Bapak dan Ibu seperti anak sulung merasa setia, tetapi merasa pahit, Tuhan juga keluar menjemput Bapak dan Ibu. Jangan biarkan kesalehan Bapak dan Ibu menghalangi sukacita Allah. Masuklah dan bersukacita. Atau apakah Bapak dan Ibu atau saudara-saudara akan menjadi seperti Bapak jika Bapak dan Ibu adalah bagian dari gereja atau sebagai pemimpin gereja atau sebagai orang yang percaya. Tuhan memanggil kita untuk tidak sekedar menjadi anak, tapi menjadi representasi dari Bapa, menjadi pribadi yang memulihkan, menjadi tempat orang kembali, bukan diyakini, menjadi gereja yang mengadakan pesta, bukan pengadilan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita telah menyelami bersama salah satu perumpamaan paling mendalam yang pernah Yesus sampaikan, yaitu adalah sebuah kisah yang mengungkapkan karakter Allah, kondisi manusia, dan juga harapan Injil bagi dunia yang terbuka. Namun yang paling menarik adalah hari ini, yaitu perumpamaan ini tidak memiliki penutup yang jelas. Kita tidak tahu apakah si sulung akhirnya masuk ke dalam pesta. Kita juga tidak tahu apakah hubungan kedua anak itu dipulihkan. Kita juga tidak tahu bagaimana komunitas secara sekitarnya merespon hal ini. Mengapa? Karena Yesus sengaja membiarkan akhir cerita ini terbuka. Mengapa akhir cerita ini terbuka? Karena Yesus mengundang saudara-saudara untuk masuk ke dalam kisah ini. Ia tidak hanya ingin kita mendengarkan cerita itu. Ia ingin kita menjadi bagian dari ceritanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita pelajari dari Lukas perumpamaan tentang anak yang hilang ini, ada 7 hal yang kita dapat petik dari kisah ini. Pertama adalah kasih Allah tidak terbatas oleh dosa. Artinya
Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih karunia. Jika Bapak dan Ibu berpikir bahwa Bapak dan Ibu terlalu jauh, atau terlalu rusak, atau terlalu najis, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, belum mengenal kasih Bapak. Yang kedua, Allah tidak menunggu. Allah berlari. Artinya, ia tidak menunggu Bapak dan Ibu menjadi orang yang sempurna. Ia berlari kepada saudara-saudara. Ia berlari kepada Bapak dan Ibu dengan mata yang penuh air mata dan tangan terbuka lebar. Yang ketiga, kita pelajari adalah pertobatan adalah pulang, bukan membayar. Artinya, sebagai anak bungsu tidak bisa membayar kembali. Ia hanya pulang. Begitu pula kita. Pertobatan adalah kembali ke kepelukan kasih, bukan mencicil pengampunan. Yang keempat kita pelajari adalah keagamaan tanpa kasih bisa menyesatkan. Artinya seperti anak sulung menunjukkan bahwa kita bisa dekat dengan rumah Tuhan, tetapi bisa jauh dari hati. Yang kelima, gereja sejati adalah rumah pesta bagi yang bertobat. Gereja bukan tempat eksklusif bagi yang suci, tapi rumah bagi mereka yang sedang dipulihkan. Yang keenam, setiap orang butuh pemulihan, bahkan yang tidak pernah pergi. Yang jauh perlu pulang, yang dekat perlu dilembutkan. Keduanya sama-sama dan keduanya sama-sama dicari oleh Allah. Yang ketujuh, Bapak dan Ibu harus memilih diam di luar atau masuk ke pesta. Tuhan sudah menyediakan segalanya. Pesta kasih karunia sedang berlangsung. Apakah Bapak dan Ibu, apakah saudara-saudara akan berdiri di luar dengan kemarahan atau masuk ke dalam dan bersukacita dengan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam waktu Yesus, mari kita ambil waktu sejenak untuk jujur pada diri kita masing-masing. Katakanlah ini dalam diri kita masing-masing. Apakah saya sedang di negeri yang jauh secara rohani? Hari ini, pulanglah. Rumah Bapa terbuka. Atau apakah saya selama ini seperti anak sulung? Saya aktif melayani, tapi penuh perhitungan dan rasa berhak. Hari ini, lembutkan hati Bapa dan Ibu. Masuklah ke dalam kasih karunia. Ataukah bertanya dalam diri sendiri, apakah saya menjadi seperti Bapa? Apakah saya memulihkan atau menghakimi? Apakah saya menyambut atau menyaring? Tuhan memanggil kita untuk menjadi duta kasih. Jika hari ini Bapak dan Ibu merasa seperti anak bungsu, merasa berlumuran dosa, terikat oleh masa lalu, atau terasing dari Tuhan, hari ini adalah waktunya pulang. Tidak ada prosedur, tidak ada syarat, hanya ada satu datang. Jika Bapak dan Ibu merasa seperti anak sulung, tapi selalu ada di gereja, tapi tidak pernah bersukacita, selalu setia, tapi kehilangan kasih, hari ini Tuhan memanggil Bapak dan Ibu, saudara-saudara, untuk masuk ke dalam sukacitanya. Atau jika Bapak dan Ibu adalah seorang pemimpin gereja, pelayan, atau jemaat dewasa, Tuhan sedang berkata, jadilah seperti aku, peluklah yang terhilang, bujuklah yang pahit, bangunlah pesta bagi setiap yang kembali. Saudara-saudara yang terkasih dalam waktu Yesus, apabila Bapak-Bapak dan Ibu berdoa kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan. Apabila merasa menjadi anak yang hilang, atau merasa jauh hidup, merasa hendak sendiri, dan juga selalu merasa tidak punya rasa bersyukur, saudara-saudara mintalah kepada Tuhan untuk tidak menyerah, dan mintalah permintaan Tuhan untuk tidak menutup pintu rumahnya, dan mintalah kepada Tuhan untuk berlari menyambut kita. Dan bagi saudara-saudara yang belum masa jauh, juga berdoalah untuk supaya bapak-bapak dan ibu pulang. Dan apabila kita ingin berdoa merasa benar, ajarlah kita supaya menjadi menentukan kita.
Dan apabila kita menjadi hidup dalam gereja Tuhan, supaya kita meminta pada Tuhan untuk mengubah kita menjadi rumah pesta, bukan rumah penghakiman. Demikianlah kita berdoa ke dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa, kami berterima kasih Tuhan dalam hari ini Tuhan kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang sangat membantu kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ajari kami Tuhan apabila kami sebagai anak yang bungsu ya Tuhan, ajari kami supaya Engkau terbuka dan berlari kepada kami, supaya kami dapat selalu berserta dengan Engkau ya Tuhan, jauh dalam dosa ya Tuhan. Apabila kami merasa anak yang sulung ya Tuhan, jadikanlah kami Tuhan kelembutan, supaya kami juga bisa merendahkan hati di hadapan-Mu. Dan apabila kami merasa seperti Engkau ya Tuhan, jikalau kami juga selalu terbuka hati kami, tidak menghakimi orang lain itu. Ya Tuhan Bapa, terpujilah Engkau di dalam nama anak-Mu, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.